Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Aris Mathbox. Ya, di video kali ini kita akan coba belajar terkait dengan barisan dan deret. Di video sebelumnya kita sudah belajar tentang barisan dan deret untuk aritmatika. Kalau teman-teman belum tonton, silahkan bisa ditonton terlebih dahulu di video sebelumnya. Baik, berbedaan dengan geometri, apa sih kira-kira ya menurut teman-teman ketika dihadapkan dengan sebuah barisan bilangan bisa membedakan apakah ini barisan aritmatika ataukah ini barisan geometri? Ya, karena dari keduanya itu sangat berbeda. Ya. Oke, kita lihat mulai dari konsep dasar. Mungkin di video yang selalu saya buat, mungkin durasi bisa saja sedikit panjang, tetapi saya yakin saya memberikan penjelasan yang cukup detail supaya teman-teman bisa secara perlahan memahami makna konsep dasarnya, bukan hanya asal cepat saja, ya. Oke, baik, kita langsung mulai saja teman-teman. Dicontohkan dengan dua buah baris bilangan, ya. Kita perhatikan mulai dari nomor 1. Ada bilangan yang berbaris 2, 4, 8, 16, 32. Langkah yang pertama, sebelum kita menganalisis atau menentukan apakah barisan tersebut aritmatika atau geometri, kita coba lakukan analisis singkat dulu. Kita arahkan hal ini, lihat polanya. Apakah memiliki pola selisih atau jumlah? Ya, seperti yang dijelaskan di video barisan geometri. Kalau kita lihat ya, oh ini misalkan ditambah 2, kemudian ke sini ditambah 4, lalu ke sini ditambah 8. Nah, ingat, ketika dinama sebuah barisan bilangan dikatakan sebagai barisan aritmatika ketika memiliki pola selisih yang sama, konsisten dari paling depan sampai akhir, ya. Nah, sedangkan di sini ketika yang dari suku pertama ke suku kedua itu ditambah 2, kemudian dari suku kedua ke suku ketiga itu ditambah 4. Ini dua hal yang bertolak belakang dengan definisi dari barisan aritmatika itu sendiri. Berarti sudah kita pastikan ini bukan barisan aritmatika, ya. Kemudian bagaimana cara kita mengetahui? Nah, kita hubungkan dengan yang namanya barisan geometri. Barisan geometri itu memiliki unsur pengali. Kita lihat apakah ini memiliki pola kali 2, kali 2, kali 2, kali 2. Berarti ketika kita sudah menemukan pola yang konsisten, komitmen, pengali atau rasio seperti ini, ternyata ini kali 2. Sehingga kita bisa menentukan bilangan selanjutnya setelah 32 adalah tinggal dikali 2 saja. Berarti 64. Betul. Ya. Kemudian kita perhatikan nomor 2. Suku pertama 12, suku keduanya 4, kemudian suku ketiganya 4/3, dan suku keempatnya 4/9. Oke, kita lihat. Kira-kira ini memiliki rasio pengalinya berapa ya? Jadi 12, kemudian jadi 4. Apakah bisa dengan menggunakan metode suku ke-2 dibagi suku ke-1? Yes. Ya, berarti kita gunakan 4 dibagi 12. 4 dibagi 12 adalah 4/12. Kalau disederhanakan menjadi 1/3. Oke? Apakah betul 1/3 pengalinya? Kita buktikan. Dari 12 ke 4 kali 1/3. Dari 4 ke 4/3 pun adalah kali 1/3. Dari 4/3 ke mana? Ke 4/9 ke sini ya. Ini pun kali 1/3. Berarti ketika konsisten kita menemukan pola pengalinya seperti ini, maka kita bisa menentukan ke sini pun akan dikali 1/3. Sehingga hasilnya adalah 4/9 kali 3 berapa? 27.
7. Yes, seperti itu. Ya, maka kita simpulkan seperti biasa. Ada konsep seperti biasa, suku pertama ya. Oke, U1 atau A itu sama ya dengan yang di barisan aritmatika. Nah, kemudian di dalam barisan geometri itu memiliki rasio. Rasio. Biasanya pakai lambangnya R ya, teman-teman ya. Atau pengali ya. Faktor pengalinya dari suku pertama, suku kedua dan seterusnya seperti itu. Ya, faktor pengalinya. Cara mendapatkannya, bagaimana cara mendapatkannya? Nah, cukup simpel teman-teman. Jadi, caranya itu dengan cara membagi U2 dengan U1 atau membagi U3 dengan U2 atau membagi U4 dengan U3 dan seterusnya. Ya, tinggal disesuaikan sama teman-teman semuanya. Kalau kita buktikan 32 dibagi 16, 2. 16 dibagi 8 pun 2. Ya, seperti itu. Oke, teman-teman? Ya. Nah, bagaimana rumus-rumus yang ada bisa membantu menyelesaikan persoalan terkait dengan barisan ataupun deret geometri. Kita lihat. Nah, ini ya rumus barisan geometri. Ada UN sama dengan A dikali R dipangkatkan N-1. Ya. Kemudian untuk deretnya ada SN sama dengan perhatikan, ketika memiliki R-nya lebih besar dari 0, maka gunakan SN yang paling atas yang ini ya. Lihat, karakteristiknya R pangkat N-1, R-1-nya lihat ya. Jadi di bawah pun pembagiannya R-1. Kenapa? Karena R-nya lebih besar daripada 1. Ketika R-nya kurang dari 1, maka gunakan 1 min R. Dan di atas pun menyesuaikan 1 min R pangkat N. Oke, teman-teman, seperti itu ya. Baik, kita contohkan dengan contoh yang tadi saja, nomor 1 ya. Oke. Ketika kita punya barisan geometri seperti ini, 2, 4, 6 ya, 8, kemudian 16, dan seterusnya. Ya. Tentukan misalkan yang pertama adalah mau berapa teman-teman? Mau U6 boleh. U6 ya. Oke, U6. Berarti ketika diminta U6, maka kita bisa menyelesaikan teman-teman pakai rumus boleh, pakai manual juga boleh ya. Jadi tergantung teman-teman mau seperti apa menyelesaikannya. Kita selesaikan, berarti U6 dengan rumus UN pada barisan geometri yaitu adalah A. A seperti biasa, suku pertama yaitu 2. Berarti 2 dikali R-nya berapa? Tadi kan kita sudah tahu R-nya dari sini tuh R-nya adalah 2 ya. Dari mana? 4 dibagi 2 hasilnya akan sama dengan 4 dibagi 8 hasilnya akan sama dengan 16 dibagi 8. Itu dapat R atau rasio. Oke, rasionya adalah 2. Oke, N-nya berapa? N-nya tadi 6 ya. Berarti 6 dikurangi 1 sehingga kita punya 2 kali 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 berapa ya? 2 pangkat 5 adalah 32. Berarti 2 kali 32 itu sama dengan 64. Berarti suku yang ke-6 pada barisan geometri ini adalah 64. Ya, kalau secara manual pun sama ya. Kita tadi gunakan. Berarti ini kalau kita hitung banyak sukunya, suku ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, ke-6. Terbukti ya. Tadi kan kita manual mencari polanya, kemudian kita tentukan suku yang diminta. Oke, seperti itu. Jadi bisa manual, bisa menggunakan rumus. Lalu untuk deretnya seperti apa? Sama ya. Jadi pertanyaannya kaitannya dengan menjumlahkan beberapa suku pada barisan geometri ya. Seandainya dicontohkan ya, diminta menentukan misalkan 24, 8, 16. 24, 8,
16 dan seterusnya gitu ya. Oke, tentukan, misalkan tentukan S-nya S5 saja ya, yang terdekat. Berarti kita butuh bilangan yang ada di sini ya. Oke, berarti S5 ya, sama dengan titik-titik ya. Kita selesaikan. Oke, kita selesaikan teman-teman. Berarti rumus SN-nya apa sih? Nah, perhatikan ada dua. Dari barisan ini kita punya R berapa sih tadi? Ini R-nya berapa tadi? 2. Nah, sedangkan 2 itu lebih besar dari 1, maka kita gunakan yang atas ya. SN-nya berarti sama dengan A kali R pangkat N. Oke, sekarang dikurangi satunya di sini ya. Sejajar dengan R-nya, tidak pangkat ya. R dikurangi 1. Kalau misalkan R S5 berarti A-nya adalah 2, kemudian R-nya juga 2 kebetulan, pangkatnya adalah pangkat 5 ya. Kemudian nanti hasilnya dikurangi 1. Di sini R-nya 2 dikurangi 1. Oke. Sehingga hasilnya itu menjadi 2. Oke, 2 pangkat 5 berapa? 2 pangkat 5 adalah 32. 32 dikurangi 1 ya. Kalau yang di bawah per ini berapa? 2 dikurangi 1 adalah 1. Sehingga selesaikan 2 dikali 31. Hasilnya adalah 62. Oke, selesai. Itulah deretnya ya. Kalau kalian mau coba cek teman-teman dengan menggunakan manual, jumlahkan silahkan ya. 2 ditambah 4 ditambah 8 ditambah 16, kemudian ditambah di sini berapa? Ditambah 32 ya. Hasilnya akan sama dengan yang tadi kita sudah hitung menggunakan rumus. Oke, seperti itu saja teman-teman. Kita akhiri, mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari hari ini ada manfaat yang bisa diambil ya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.